Allah, kita di dalam acara itu membaca salawat kepada Rasulullah, mendengarkan ayat-ayat suci Al-Quran yang turun kepada Rasulullah, mengenang dan membaca sejarah biografi Rasulullah. Acara-acara semacam itu yang diisi untuk Rasulullah adalah acara-acara yang penuh berkah dan rahmat dari Allah. Amin. Karena setiap di bumi Allah disebut nama kekasih Allah Sayyidil Wujud Muhammad, maka Allah perintahkan malaikat untuk turun di majlis itu untuk membagikan rahmat sampai mereka meninggalkan majlis itu. Mudah-mudahan majlis yang kita hadiri malam ini kelak akan memberatkan timbangan amal soleh kita di akhirat. Amin. Dan kelak kita akan meraih syafaat dari beliau Sayyidil Wujudi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mengenang hari kelahiran beliau, hari saat beliau diutus, hari hijrah beliau, hari Isra dan Mi'raj beliau, apapun yang berkaitan dengan beliau akan membawa perubahan dalam kehidupan kita. Karena Allah tidak akan membiarkan tanpa memberi pahala dan kemudahan orang-orang yang mencintai kekasihnya, mengenang kekasihnya, menyebut-nyebut nama kekasihnya Sayyidil Wujud Muhammad sallallahu alaihi wa alihi. Hari kelahiran beliau atau hari saat beliau dibangkitkan, hari kelahiran beliau itu adalah hari cahaya, di mana merupakan hadiah Allah terbesar untuk umat manusia saat Allah mengutus beliau sebagai nabi terakhir untuk umat terakhir. Hari kelahiran beliau adalah hari cahaya yang sekian lama umat manusia hidup dalam kegelapan. Hari kelahiran beliau adalah hari yang akan munculnya keadilan, di mana umat manusia selama saat itu hidup dalam kezaliman dan kesengsaraan. Hari kelahiran beliau adalah hari di mana terwujudnya ilmu pengetahuan setelah sekian lama manusia hidup dalam kebodohan, bahkan dalam buta huruf tanpa mengenal apa-apa. Hari kelahiran beliau hari yang membawa keberkahan. Karena itu riwayat demi riwayat menyebutkan saat beliau dilahirkan, padam api sesembahan Persia, tumbang semua berhala-berhala di Ka'bah, menunjukkan ada sesuatu yang besar terjadi, dan itulah kelahiran Sayyidil Wujudi Muhammad. Dan malam ini kita peringati hari kelahirannya. Walaupun kita sudah di bulan Rabiul Tsani, bahkan di akhir, karena membicarakan mengenang kelahiran beliau dan apapun yang berkaitan dengan beliau di setiap zaman, setiap masa, setiap saat. Bukankah kalau kita menghadap pada Allah dalam sholat kita, di mana sholat itu hubungan yang amat-amat pribadi antara makhluk seorang hamba kepada Allah, sehingga dalam sholat itu kita diajarkan untuk berkata dalam ayat suci Al-Quran yang wajib kita baca, dan kalau kita nggak membaca dalam sholat kita, tidak sah sholat kita. Dalam sholat itu kita berkata iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, khitab hanya kepada Allah, tetapi Allah belum menerima saat kita menghadap kepadanya kalau kita nggak menghadirkan kekasih beliau. Kalau kita nggak menghadirkan kekasih Allah, beliau adalah Sayyidil Wujud, sehingga dalam sholat tetap kita hadirkan beliau untuk kita berkata Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Ma'asyiral muslimin, hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, manusia yang sedang kita peringati hari lahirnya hari ini adalah manusia teragung, manusia termulia, manusia yang karenanya Allah ciptakan semua jagat ini, dan kalau bukan karenanya Allah tidak ciptakan semuanya.
Saat Allah menciptakan manusia dari sekian semua manusia dengan bermacam-macam, Allah pilih manusia-manusia tertentu, dan dari mereka yang dipilih oleh Allah yang terbaik, yang termulia adalah mereka para anbiya, para nabi dan rasul. Dari para nabi dan rasul Allah pilih lagi di antara mereka, yaitu ulil azm 5 dari Nabi Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, dan beliau Sayyidil Wujud Muhammad. Dari inti 5 manusia teragung ini Allah pilih lagi yang mulia dari seluruh jagat adalah beliau Sayyidil Wujud Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma sholli. Karena itu kalau kita ingin mengkaji mengenai keagungan Rasulullah, tidak pernah akan sampai dan tidak pernah akan mampu mengenal keagungan Rasulullah. Kalau kita ingin mengenal keagungan beliau, kita akan mampu sedikit memahami keagungan beliau saat Allah menceritakan keagungan beliau dalam Al-Quran. Al-Quran ini memuji banyak para anbiya. Kita bisa membaca sejarah para nabi dalam Al-Quran. Silahkan kita membaca surat Al-Anbiya, surat Syu'ara, surat Al-A'raf, dan surat-surat yang membicarakan masalah para anbiya. Biasanya Allah kalau memuji nabi, memuji salah satu sifat perangai mulia yang dimiliki oleh nabi itu. Contoh, saya akan lewat oleh beberapa ayat. Saat Allah memuji Nabi Ibrahim, Allah sebutkan inna Ibrahima lahalimun awwahun munib. Ibrahim adalah orang yang halim, memiliki kesabaran, ketabahan, kebijaksanaan. Ibrahim adalah orang yang selalu kembali kepada Allah. Saat Allah membicarakan Ismail putranya, yang dipuji adalah sifat wadkur fil kitab Ismail innahu kana shadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya. Yang diingat oleh Allah, ingatlah Ismail yang shadiqal wa'd, ini perangai mulia beliau, tepat kalau bicara, tepat kalau berjanji dan semuanya. Segini yang beliau sebutkan, yang Allah sebutkan saat memuji Ismail. Begitu juga saat memuji Musa, Allah menyebutkan innahu kana mukhlasan wa kana rasulan nabiyya. Manusia yang dipilih oleh Allah, seorang rasul, seorang nabi memiliki. Begitu saat Allah berbicara mengenai Ayyub, nabi yang selalu kita saat berbicara sabar, kita ingat Nabi Ayyub. Saat Allah menceritakan Ayyub, inna wajadnahu sabiran ni'mal 'abdu innahu awwab. Disebut kesabarannya, disebut bagaimana beliau awwab. Tetapi saat Allah menyebut kekasihnya Sayyidil Wujudi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi, yang sedang kita peringati hari lahirnya malam ini, Allah enggak membicarakan salah satu segi sifat beliau, kesabaran beliau, bagaimana tepat kalau berbicara janji dan bagaimana sabar, tidak. Tapi saat Allah ingin memuji dan mengenalkan kepada kita mengenai manusia agung ini, Allah puji dalam seluruhnya. Saat Allah berfirman, wa innaka la'ala khuluqin azim. Engkau wahai pribadi mulia Sayyidul Wujud Muhammad menguasai seluruh akhlak perangai yang mulia. Saat bicara Ayyub kesabarannya, saat bicara Musa bagaimana, saat bicara hanya sebagian sifat-sifat yang sangat menonjol pada Nabi itu, tapi berkaitan untuk beliau sallallahu alaihi wa alihi. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Bahkan dalam buku-buku tafsir dan dalam segi bahasa, Allah dengan sumpah, wa inna, Allah dengan ta'kid, wa inna, pakai nun ta'kid kemudian pakai lam la'ala, dan enggak Allah menggunakan fa inna laka, kamu memiliki, tidak. Karena kalau kamu memiliki perangai yang agung, akhlak yang agung, bisa saja orang hari ini memiliki, besok karena sesuatu dan kondisi hilang sifat itu. Tetapi Allah menggunakan wa innaka la'ala, seluruh akhlak itu telah kamu kuasai dan menjadi dirimu sehingga enggak pernah lepas darimu. Wa innaka la'ala khuluqin azim.